apa hujan Pak, supaya ada air mengalir, jadi setengah mati mengambil air. Tiap hari Ibu harus seperti ini? Iya. Nggak capek Ibu? Capek. Sungguh perjuangan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga ini tidak mudah. Sudah 1,5 bulan terakhir ini, warga Duku Gelagah, Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Kekeringan di Kabupaten Bekasi ini semakin meluas setelah daerah ini tidak diguyur hujan setidaknya 5 hingga 6 bulan terakhir. Air sumur menjadi kotor, bercampur lumpur, dan tak layak dikonsumsi. Ada juga sumur di bawah sumur bor yang kita sambung, kita bayar 30.000 per jam. Sedangkan airnya biasa asing. Kemarau panjang yang mengakibatkan masyarakat sulit mengakses air bersih tidak hanya terjadi di 1 atau 2 daerah tertentu saja di Pulau Jawa, tetapi merata hampir di seluruh Indonesia. Saya kini berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang sejak bulan Agustus lalu berstatus darurat krisis air bersih. Sebagian besar warga Makassar, Sulawesi Selatan sudah berbulan-bulan bergantung pada bantuan air bersih dari perusahaan daerah air minum. Kemarau panjang membuat mereka tidak memiliki air bersih untuk dikonsumsi. Salah satunya Arni, warga Kecamatan Tamalantrea. Memang harus mengandalkan bantuan seperti ini. Iya, Sejak kapan? sejak bulan Agustus. Jadi kalau mau ngambil air bersih itu gimana tuh? Antri dibawa di kantor PDAM, karena tidak ada yang lain. Jadi mau tidak mau kita pergi ambil air di bawah di kantor PDAM. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh biasanya? Biasa habis maghrib. Biasa sampai ya jam 1. Pernah saya sampai jam 3 subuh, kekeringan. Karena tidak ada hujan sama sekali atau gimana? Karena sama sekali tidak ada hujan. Jadi untuk kebutuhan memasak, minum itu benar-benar harus bergantung kepada bantuan air bersih dari iya. PDAM seperti ini. Kalau tidak ada ini gimana? Ya, nggak tahu paling minta di sama tetangga yang ada sumur bornya Pak. Airnya bersih nggak? Ya, pasti beda. Tidak sama Pak air PDAM. Oke. Biasanya satu hari itu butuh berapa banyak air? Saya kan jual makanan jadi Pak, otomatis saya bisa ya sampai 10 galon ke atas butuhnya, karena saya jual makanan jadi. Jadi tidak ada sumur, tidak ada apa, jadi mengandalkan ini saja. Arni hanya satu dari ratusan ribu warga Makassar yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Salah satu penyebab semakin menipisnya ketersediaan air bersih di kota Anging Mamiri ini adalah mengeringnya bendungan Leko Pancing. Bendung Leko Pancing di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini adalah salah satu sumber air baku utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih di bagian utara dan juga timur Kota Makassar atau sekitar 9 kecamatan. Artinya ada lebih dari 500.000 jiwa bergantung pada Bendung Leko Pancing ini untuk mengakses air bersih. Akan tetapi sudah lebih dari 2 bulan Bendung Leko Pancing ini mengering. Hingga akhir Oktober 2023, debit air di Bendung Leko Pancing ini hanya 1,5 meter saja. Itu artinya tidak optimal untuk melakukan produksi air baku menjadi air bersih di instalasi pengolahan air atau IPA. Pasalnya, untuk bisa memproduksi air baku di bendungan ini, setidaknya debit air harus mencapai 3 meter sehingga dapat melewati pelimpahan mercusuar yang ada di belakang saya.
Direktur PDAM Kota Makassar, Beni Iskandar, mengatakan bukan hanya sumber air baku di Leko Pancing yang membuat produksi air baku menjadi air bersih semakin berkurang. Jadi krisis air bersih. Sumber air baku kami yang melayani 2 WTP, 2 dan 3, itu kering. Sumbernya berada di Waduk Leko Pancing, Kabupaten Maros. Di awal bulan September kekeringan itu sudah terjadi, sehingga ada 2 WTP kami yang sumber air bakunya dari Waduk Leko Pancing itu tidak beroperasi. Pada saat-saat normal, produksi air bersih kami ke masyarakat itu di angka 3.250 LPS. Sejak kemarau ini terjadi, itu terjadi penurunan di angka 2.085 LPS. Sehingga terdampak pada kurang lebih awalnya cuma 4 kecamatan. Tapi hari ini sudah terdampak ke 9 kecamatan. Di bulan awal Oktober, WTP kami yang berada di kawasan Tanjung Bunga, yaitu WTP 4 Macini Sombala pun tidak beroperasi karena tingginya klorida. Tingginya intrusi air laut yang masuk ke Sungai Jeneberang. Krisis air bersih juga terjadi pada fasilitas pelayanan publik, mulai dari tempat ibadah hingga rumah sakit. Sabtu minggu lalu itu kita memang posisinya air itu benar-benar habis. Jadi tidak ada sama sekali supply untuk Selau Makassar. Nah, tentunya ini sangat berdampak untuk pelayanan karena pelayanan rumah sakit itu sangat membutuhkan air bersih untuk pasien-pasien baik di rawat inap, perawat jalan, kamar operasi, kemudian untuk hemodialisis kita sangat membutuhkan air. Situasi ini membuat Rumah Sakit Siloam dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya bergantung pada bantuan air bersih PDAM. PDAM masih bisa memproduksi air bersih dari 1 instalasi pengolahan air bersih yang masih beroperasi meski tidak optimal. Per hari ini distribusi air kami ke BPBD dan yang kita distribusi sendiri itu sudah di angka 18 juta liter. Krisis air bersih juga terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saya menemui Rosmani, warga dusun Mampi, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo. Ia sempat merasa senang ketika hujan turun setelah desanya berbulan-bulan dilanda kekeringan. Akan tetapi, hujan beberapa hari nyatanya tak membuat sumur di rumah Rosmani terisi air bersih. Airnya tuh memang begini, Bu, ya? Iya, air ini dari dulu memang begini. Airnya asin, berwarna lagi. Terus itu airnya tidak jernih, keruh. Kalau musim ini musim hujan keruh, kalau itu musim keringnya kayak hitam kayak kopi hitam. Kalau tidak sama sekali hujan. Jadi mau musim hujan, mau musim kemarau, airnya sama-sama tidak bisa dipakai? Iya, tetap dipakai ya begitu, tapi asin anunya, Pak. Ini airnya asin. Terus berwarna. Saya cuci ini pakai untuk cuci piring saja. Pakai mandi di sini. Oh, mandi juga pakai air ini? Iya. Okay. Cuma cuci baju enggak di sini, Pak. Jauh lah di sana. Okay. Cuma pakai mandi saja sama cuci piring. Apa yang bisa diharapkan dari air dengan warna dan aroma serta rasa seperti ini untuk dikonsumsi, baik untuk minum ataupun juga memasak? Sepertinya memang sudah tidak mungkin. Rosmani dan warga lainnya harus berjalan kaki hingga 2 km ke dusun lain untuk mencuci pakaian. Ini lagi nyuci baju. Jauh tempatnya di dekat sumur dan dekat rumah kita, airnya kuning.
berasing lagi, terus melengket di pakaian. Kalau baju putih lagi dicuci melengket warna kekuning-kuningan. Jadi kita jauh tempat mencucinya nih. Kalau di sini yang lebih bersih airnya, agak mendingan sedikit. Cuma enggak asin juga. Kalau yang di sini agak kuning-kuning juga, tapi tidak terlalu. Jadi masih bisa dipakai lah ya? Iya masih, iya masih layak dipakai cuci baju. Iya setiap hari di sini nyuci baju. Jadi beda-beda ya kalau Ya. mau minum harus. Kalau mau minum yang airnya yang air yang di sana tadi tuh. Untuk air bersih yang layak dikonsumsi, warga harus pergi ke sumber air berbeda di salah satu rumah warga di dusun lainnya. Sepanjang musim kemarau, sumur ini menjadi satu-satunya sumber air bersih yang bisa digunakan oleh warga desa. Ini adalah hal yang mesti dilakukan oleh warga di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat setiap hari demi mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Mereka harus mengantre atau datang secara bergantian ke sebuah sumur mata air di sini yang kalau kita lihat debit airnya juga sudah semakin berkurang seiring dengan kemarau panjang dampak dari El Nino yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2023. Pagi Ibu, Ibu namanya siapa? Ibu Farida. Ibu Farida. Ibu memang airnya harus gantian kayak gini setiap hari apa gimana Bu? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Ngantri gini? Ngantri. Oh ini air nanti untuk dipakai apa? Untuk masak. Masak? Pakai minum. Oh minum juga? Memangnya air yang ada di rumah itu kenapa Bu? Kotor. Kotor ya? Merah. Oke, biasanya berapa kali sehari ngambil air kayak gini? Biasa 3 kali. 3 kali? Air bersih dari sumur inilah yang menjadi andalan untuk dikonsumsi, mulai dari untuk memasak hingga untuk keperluan minum sehari-hari. Melihat satu sumur menjadi satu-satunya sumber air bersih warga, timbul banyak pertanyaan di benak saya. Kalau dibandingkan dengan air di permukiman, memang air di sumur ini jauh lebih bersih dan juga jauh lebih jernih. Tidak ada warna merah, kuning, ataupun juga aroma yang menyengat seperti yang saya lihat sebelumnya di permukiman. Maka tak heran mengapa warga di sini harus datang secara bergantian atau bahkan juga mengantre panjang untuk mendapatkan air bersih di tempat ini. Nah, saya penasaran nih Pak, kenapa air di sumur ini jauh lebih bersih dibandingin dengan sumur-sumur yang ada di rumah Pak? Mungkin karena di sini tidak kira banjir rob. Oh nggak kena air dari laut ya? Padahal kan letaknya sama aja nih. Mungkin di sini agak tinggi daratannya sini. Aturan main pengambilan airnya gimana nih? Kan dari beberapa dusun datang ke sini untuk ambil air ya. Ada pembatasan nggak sih satu warga atau satu orang harus berapa banyak atau bebas aja? Kalau di sini bebas saja, tidak ada pembatasan. Oh, tapi kan air ini lama-lama kan habis Pak. Iya, tapi kan pengertiannya juga warga di sini. Dia mengantrinya di sini, kalau sudah penuh 2 atau 3 galon begini, dikasih lagi ke saudaranya yang lain. Oke, nanti kalau air di sumur ini sudah habis, harus nunggu berapa lama lagi untuk air penuh lagi? Biasanya menunggu 1 sampai 2 jam baru kembali lagi seperti semula. 1 sampai 2 jam ya. Pak, kenapa sih di sini air bersih itu begitu sulit? Apakah memang tidak ada aliran air dari PDAM atau bagaimana? Kalau yang saya tahu aliran itu ada pipanya ke sini, cuma tidak ada meteran yang masuk ke rumah warga. Kok bisa begitu? Ya, kurang tahu juga apa persoalannya itu sehingga kenapa tidak dipasangi meteran? Karena yang warga tahu di sini itu ada pipanya, tapi meterannya tidak ada. Itu sejak kapan itu? Sudah ada instalasi tapi tidak ada aliran air yang mengalir? Kurang lebih sudah 5 tahun itu. Saya mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada PDAM Kabupaten Polewali Mandar, namun tidak ada jawaban.
Meski demikian, saat CNN Indonesia Indep tengah melakukan peliputan di desa Galeso, satu truk tangki bantuan air bersih didatangkan ke desa ini. Bukan untuk terlihat heroik atau sengaja menantang maut, tapi ini adalah hal yang memang harus mereka lakukan. Setiap hari, Asri, Yayah, dan Sadiang dari desa Tangga-Tangga harus memikul ratusan jerigen. Mereka menumpang perahu nelayan menyusuri aliran Sungai Mandar sejauh 3 km setiap pagi. Semua ini demi air bersih. Mencari air bersih di tempat sejauh ini sudah menjadi tradisi sekaligus profesi sekelompok perempuan suku Mandar sejak puluhan tahun lalu. Tradisi ini dikenal dengan sebutan pasawai atau berarti penimba air. Sebelum merdeka sudah ada pasawai. Kenapa mereka melakukan itu? Ya kan dipikir ini air ini sini ada pasir di dalam. Kalau digali-gali tanpa jernih itu. Perempuan-perempuan penimba air ini membuat lubang-lubang kecil menyerupai sumur di sisi sungai. Setelah itu mereka menyaring air dengan plastik dan kerikil. Awalnya air masih keruh, tetapi lama-kelamaan air sungai ini tampak bening. Tinggal dimasukin aja airnya. Jadi setelah proses melubangi lalu kemudian menyaring sampai dapat air sejernih ini, waktunya hanya sekitar 10-15 menit saja ya Bu ya. Cepet juga. Setelah itu ya udah tinggal masukin airnya ke jerigen-jerigen yang tadi telah dibawa untuk kemudian nanti dibawa lagi. Biasanya dipakai apa? Masak. Minum. Dimasak dulu nggak? Enggak. Boleh ini langsung diminum. Langsung diminum. Saya mau coba boleh? Nah ini air yang sudah disaring. Menurut kepercayaan warga di Mandar, di Sungai Mandar ini, air dari Sungai Mandar ini bisa langsung diminum. Bisa dipakai? Nggak ada bedanya, maksudnya nggak ada rasa yang asam, nggak ada rasa yang asin, karena ini kan juga dekat dengan sungai, dengan laut ya Bu ya. Rasanya sih biasa aja, seperti kita mengkonsumsi air mineral pada umumnya. Air-air ini nantinya akan dijual ke masyarakat dengan harga Rp500 per jerigen. Ini selain dijual, Ibu pakai sendiri juga nggak? Pakai. Oh, Ibu pakai juga? Enggak ada air sumur, air bersih. Cuma dipakai mencuci. Jadi di permukiman tempat ibu-ibu pasawai ini memang tidak ada akses air bersih. Katakanlah misalkan dari PDAM. Sehingga untuk mengkonsumsi air bersih seperti minum, masak, itu justru pakai air langsung dari Sungai Mandar ya Bu? Iya. Oh. Jadi perjuangan untuk mendapatkan air bersih untuk nantinya dikonsumsi ini memang tidak mudah ya. Sama sekali tidak mudah. Mereka harus menantang maut untuk mendapatkan air bersih. Ibu, ini kan sungai, dekat muara juga, dekat laut. Biasanya kan ada buaya ya Bu ya? Pernah ketemu buaya? Pernah. Nah, lewat di... Oh, jadi melintas di badan Ibu? Setelah lebih dari 100 jerigen terisi air, para ibu paruh baya ini bersiap kembali ke desa. Jika mereka menumpang perahu nelayan saat berangkat, perjalanan pulang ditempuh dengan cara berenang menyusuri sungai ke arah muara. Bukan untuk terlihat heroik atau sengaja menantang maut, tapi ini adalah hal yang memang harus mereka lakukan. Jika kembali ke perkampungan dengan membawa lebih dari 100 jerigen berisi air, tentu tidak cukup kalau harus naik perahu katinting lagi.
Jadi dengan terpaksa mereka harus berenang, mengapung sejauh lebih dari 2 km untuk kembali ke perkampungan. Dan jika pun bisa menggunakan perahu, tentu ada kos atau biaya yang harus mereka keluarkan. Dan sepertinya itu akan menambah berat lagi beban mereka. Sudah pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah, itu artinya sudah lebih dari 30 menit ibu-ibu Pasawai ini mengapung dan berenang di Sungai Mandar untuk kembali ke perkampungan. Dan ini baru setengah jalan. Saya akan coba merasakan apa yang mereka rasakan. Dangkal airnya. Saya lagi coba bantu Ibu Asri ya, menarik ratusan jerikan ini. Ada 100 jerikan satu orang, artinya ada 500 liter. Ibu, setiap hari Ibu harus seperti ini? Iya. Nggak capek Ibu? Capek. Tapi? Iya, cari nafkah anak-anak kasihan. Bapak kemana? Ke laut. Oh, nelayan ya? Iya. Ibu Yaya, usianya berapa Bu? Iya, 60 lebih? Waduh. 60 kakak. Setiap hari Ibu harus seperti ini? Setiap hari? Nggak takut Ibu? Takut. Tapi? Ya. Cari nafkah Bu. Pak. Cari nafkah ya? Mencari nafkah untuk orang-orang yang butuh air Iya. bersih ya Bu? Sungguh perjuangan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga ini tidak mudah. Perjalanan pulang dengan cara seperti ini memakan waktu 1 jam 30 menit. Jika air sedang dangkal, maka waktu yang ditempuh bisa lebih lama. Setelah sampai di perkampungan, pekerjaan dari ibu-ibu Pasawai ini belum selesai. Mereka harus kembali berkeliling kampung, membawa air bersih yang telah mereka dapat dari Sungai Mandar untuk kemudian dijual ke warga. Dan sekali lagi, tenaga yang dikeluarkan untuk memindahkan saja dari air ke daratan saja membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Asri, Sadiang, dan Yayah kemudian berkeliling desa. Tengah hari bolong, tanpa alas kaki. Mereka sudah punya pelanggan tetap yang selalu membeli air dari Pasawai. Kenapa di sini air bersih untuk diminum itu harus beli, Pak? Atau harus ambil dari sungai? Emang air di sini kenapa? Untuk diminum, Pak? Iya. Air tidak ada. Memang kenapa sumurnya, Pak, di sini? Ada rasanya, Pak. Rasa booi, asing. Iya. Lantas benarkah air dari Sungai Mandar bisa langsung diminum? Tim peneliti dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat menerbitkan jurnal pada 2021 tentang uji kelayakan air Sungai Mandar menggunakan sensor pH berbasis Arduino Uno. Ambil 3 sampel. Yang pertama itu dari air yang mengalir dari sungainya secara langsung. Yang kedua kami mengambil sampel yang setelah disaring itu, Mas, yang menggunakan penyaringan alami. Kemudian yang sampel ketiga itu kami memasaknya, Mas, dengan memasak airnya. Oke, lalu hasilnya? Hasilnya itu yang layak untuk dikonsumsi itu menurut kami dari sensor pH, dari pengukuran pH itu hanya yang setelah dimasak saja yang layak untuk dikonsumsi dengan pH-nya sekitaran 7. Karena dengan kalau yang mengalir itu pH-nya 4, yang dari penyaringan itu pH-nya 5. Saya mengkonfirmasi penelitian ini ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poliwali Mandar. Pada Maret 2023, instansi ini melakukan uji kelayakan air Sungai Mandar dengan parameter yang lebih komplit. Terkait mengenai Sungai Mandar, itu dia sudah teliti bagaimana aspek parameter pengujian terkait mengenai dari unsur fisikanya, terus kimia organik, logan, dan mikrobiologi.
Nah, di antara beberapa unsur hasil pengujian ini memang dari aspek mikrobiologinya itu ada masalah terkait mengenai E. coli-nya kalau saya tidak salah. Itu di catatannya di sini itu melampaui baku mutu. Escherichia coli atau E. coli adalah bakteri yang hidup di usus manusia atau hewan. Salah satu jenis bakteri E. coli berbahaya adalah tipe 0157H7 yang menyebabkan diare. Biasanya, bakteri terdapat pada air yang terkontaminasi kotoran manusia dan hewan. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, menurut standar baku, air minum tidak boleh mengandung bakteri E. coli sama sekali. Artinya, air Sungai Mandar sejatinya tak layak dikonsumsi, terlebih jika tidak dimasak terlebih dahulu. Sulawesi Barat adalah satu contoh kecil dari persoalan klasik di Indonesia terkait ketersediaan air bersih. Studi yang sama pada 2020 juga menunjukkan 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengkonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli.